Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan mempelajari tentang fungsi peluang variabel acak berdistribusi normal. Silakan dilihat UKBM-nya KB2. Sebagaimana diketahui pada sebab sebelumnya bahwa untuk distribusi normal kita menggunakan distribusi keubah acak kontinu ya. Karena kontinu berarti nanti grafiknya, kalau dibuat grafik nanti bentuknya seperti genta atau lonceng seperti ini. Nah, untuk distribusi normal kita nanti menggunakan tabelnya distribusi normal sebagaimana pada bahan ajar di e-learning ya, seperti ini. Karena total dari semua peluang ini mulai dari negatif tak hingga sampai tak hingga itu nilainya itu adalah 1. Mengingatkan kembali bahwa nilai dari peluang variabel acak X itu adalah luas daerah di bawah kurva, berarti luas daerah yang ada di bawah kurva. Nah, itu nilainya 1 mulai dari tak hingga sampai tak hingga. Karena di sini bentuknya lonceng, berarti ini nanti grafiknya itu adalah simetris, sehingga ketika Z itu adalah distribusi normal ya, Z-nya itu nilainya 0 di sini, berarti ini nanti separuhan. Nilai peluang dari Z kurang dari 0, berarti ke kirinya 0, itu nilainya adalah setengah, dan Z lebih dari 0 itu nilainya adalah setengah. Jadi ini peluangnya setengah, sebelah ke kiri nilainya juga setengah. Untuk tabel distribusi yang model seperti ini, karena yang diarsir itu adalah di kanannya Z sama dengan 0, berarti di sini nanti mulai nilai peluangnya itu mulai Z lebih dari 0 ya. Misalkan seperti ini. Nilai Z-nya kurang dari 0,15. 0,15 itu berada di sini. Nah, misalkan 0,15. Nah, berarti daerahnya mana? Luas daerahnya semuanya ini mulai dari 0,15 ke kiri los semuanya. Lah karena pada tabel ini sudah diberi keterangan bahwa untuk tabel ini hanya berlaku mulai dari 0 sampai 0,15. Ketika kita mencari Z kurang dari 0,15, berarti nanti nilainya berapa? Harus ditambah dengan setengah ini yang berada di kirinya 0. Setengah ditambah Z kurang dari 0,15 terhitung mulai Z sama dengan 0. 0,15 0,15555. Nah, berarti nilainya adalah 0, tidak cukup ya. 0,5 ditambah 0,0596 atau nilainya itu adalah 0,5596. Jadi ini adalah nilai peluang dari Z kurang dari 0,15. Itu cara membaca tabelnya. Sekarang kita kembali ke fungsi peluang variabel acak berdistribusi normal. Karena kita nanti ini sering membaca tabel ya daripada menghitung. Variabel acak X yang memiliki peluang berdistribusi normal dilambangkan X berdistribusi N itu normal, mu komato. Ini adalah rataan, kemudian to ini adalah simpangan baku. Didefinisikan Fx itu adalah fungsi peluang. Fx sama dengan Px sama dengan X sama dengan 1 per to akar dari 2pi kali E itu bilangan alam ya, E pangkat negatif setengah dikalikan X min mu per to dipangkatkan 2 untuk negatif tak hingga kurang dari X kurang dari tak hingga. Nah, di sini kalau menggunakan rumus ini panjang ya, panjang, sehingga kita nanti menggunakan tabel. Ini adalah sifat-sifat kurva yang berdistribusi normal. Kurva selalu berada di atas sumbu X, semuanya berada di atas sumbu X, ini sumbu X-nya ya. Kemudian median dan modus selalu sama dengan min.
atau rata-rata berarti di situ dituliskan mu itu. Kemudian kurva selalu asimptot terhadap sumbu X, dia tidak pernah memotong sumbu X, dia hanya mendekati saja atau istilahnya adalah asimptot datar. Kemudian luas daerah di bawah kurva sama dengan 1, berarti luas totalnya mulai dari negatif tak hingga sampai tak hingga nilai peluangnya atau luasnya itu adalah 1. Peluang variabel acak X berdistribusi normal mu, to pada A kurang dari X kurang dari B sama dengan luas daerah di bawah kurva dengan batas X sama dengan A sampai dengan X sama dengan B. Ini adalah salah satu aplikasi dari integral ya, yaitu menentukan luas daerah di bawah kurva. Kemudian fungsi M ini adalah kumulatif fx sama dengan px kurang dari atau sama dengan x. Ini masih sama dengan distribusi binomial ya. Pengertian dari kumulatifnya sama dengan distribusi binomial. Fungsi peluang f besar atau kumulatif ya. Kumulatif f besar sama dengan px kurang dari atau sama dengan x sama dengan integral dengan batas bawah negatif tak hingga batas atas x dari fungsi fx dx. Ini fungsi peluang sama dengan 1 per ini sama dengan ini ya. Kemudian kita tinggal mengintegralkan. Nah, bagaimana kalau peluang A kurang dari X kurang dari B? Maka nanti nilainya adalah fungsi kumulatif, fungsi peluang kumulatif F besar B dikurangi dengan F besar A. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita bisa gunakan contoh-contoh. Nah, untuk peluang variabel acak normal itu Z berdistribusi normal, itu nanti ada kalanya dituliskan Z berdistribusi normal 0,1. Ada yang berikutnya yaitu KB3 nanti Z berdistribusi normal n mu, to. Berarti di sini mu-nya untuk yang KB2 mu-nya itu adalah 0, kemudian simpangan bakunya adalah 1. Kalau ini untuk KB berikutnya. Nah, kalau modelnya seperti ini, maka nanti kita bisa langsung menggunakan tabel distribusi normal baku. Ini normal baku ya. Normal baku itu adalah ketika mu-nya itu 0, to-nya itu adalah 1. Kita bisa langsung menggunakan tabel ini. Tetapi nanti kalau normalnya belum baku atau belum standar, maka nanti kita menggunakan rumus untuk menstandarkan sehingga kita bisa menggunakan tabel distribusi normal baku yang ini. Contoh, dengan menggunakan tabel distribusi normal, carilah nilai dari peubah acak Z yang berdistribusi normal baku 0,1. Ini adalah peluang dari Z kurang dari 1,13. Nah, tadi sudah kita singgung ya bagaimana cara membaca dari tabel ini. Kita hanya menggunakan 1,1. Nah, ini bisa saya tekuk biar tampak. Peluang Z kurang dari 1,13. Nah, 1,13 ini misalkan berada di sini. Misalkan 1,13 itu misalkan berada di sini. Ya, berarti nanti kita harus menambahkan 0,5 karena pada tabel ini itu menghitungnya itu mulai Z-nya sama dengan 0. Ya, berarti ini nanti 0,5 ditambah Z kurang dari 1,13. 1,1 kita ambil dari sebelah kiri, kemudian 3-nya ini berarti desimal kedua itu kita ambil dari yang atas 1,13. Nah, ini nilainya. Nah, berarti 0,5 ditambah 0,3708 atau 0,8708. Selesai. Untuk peluang Z kurang dari negatif 0,31. Negatif 0,31 misalkan negatif 0,31 itu posisinya di sini.
berada di kirinya 0. Lah kalau di sini tidak ada, di tabelnya tidak ada, maka kita tidak perlu khawatir. Kita nanti mencari, karena di sini simetris ya, sifatnya simetris, berarti nanti kita harus mencari berapa luasan yang ini. Luasan yang ini itu bisa kita lihat dari yang sebelah kanannya 0. Sejauh berapa? Karena simetris berarti ya sama 0,301, sehingga di sini nanti nilainya adalah 0,5. 0,5 itu keseluruhan ini setengahnya, kemudian dikurangi dengan ini sedikit ini. Nah, sedikit ini berapa? Ya Z peluang Z kurang dari 0,31. Berapa ini? 0,5 dikurangi 0,31. 0,31 nya dari atas, 0,1217. Berarti berapa ini nilainya? Dari belakang ini 3, kemudian ini 8, kemudian 7, ini 4, 3, 0,3783. Yang model C, peluang 0 kurang dari Z kurang dari 1,39. Berarti ini diantara dua nilai itu nanti nilainya itu adalah peluang berarti langsung ini ya 0 sampai 139. Nah, berarti kita tidak usah menambahkan nilai 0,5 karena nilainya langsung 1,139 1,39. Nah, ini nilainya 0,4177. Berikutnya P, peluang 1,23 kurang dari Z kurang dari sama dengan 3,25. Dalam distribusi kontinu, apakah ini ada sama dengannya atau tidak, itu dianggap sama ya, karena tidak ada pengaruh sama sekali. Nah, sesuai dengan sifat yang sebelumnya bahwa peluang A kurang dari Z kurang dari B itu sama dengan peluang Z kurang dari B dikurangi dengan peluang Z kurang dari A. Maka kita nanti menggunakan prinsip yang ini, sifat yang ini. Berarti kita mencari peluang Z kurang dari sama dengan 3,25 dikurangi peluang Z kurang dari 1,23. Berapa ini? 3,25. Ini 0,5 nya kita hitung. Berarti 0,5 ditambah 3,25. 3,2555. Nah, ini nilai 0,4994 dikurangi Z 1,25. 1,25. 0,3944 ya. Nilainya berapa? Ini saya hapus langsung saja ya. Ini tinggal mengurangkan dengan 4 dikurangi 4 itu adalah 0, 9 kurangi 4 5, 9 dikurangi 9 itu 0, kemudian 4 dikurangi 3 1, 0,1056. Kemudian yang E, peluang Z lebih dari atau sama dengan 3,51. Itu nanti karena lebih dari, di sini adalah 3,5 ya. Kalau lebih dari berarti kan kanannya, sehingga kita nanti bisa menghitung kalau kanannya itu adalah 1 ya, ini sekian.
total semuanya itu adalah 1. Berarti kalau kita menghitung yang sebelah kanan saja, berarti ini nanti 0,5 sekian, ini 0,5 dikurangi dengan yang ini, itu sama dengan 0,5 dikurangi peluang Z kurang dari 3,51, atau 0,5 dikurangi 3,51, 3,51, 0,4998, atau nilainya adalah 0,0002. Kemudian yang terakhir, PZ lebih dari 2,15, lebih dari 2,15. Kalau 2,15 yang di sini berarti yang dihitung adalah kanannya, sehingga nanti dituliskan 0,5 dikurangi peluang Z kurang dari 2,15, atau 0,5 dikurangi 2,15, 15, 0,4842, 0,4842, atau dituliskan 0,0158 ya. Mungkin untuk penjelasan untuk KB2 UKBM 2 cukup sekian. Untuk berikutnya kita ketemu di KB3. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.